Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran prakarya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam sayuran yang dapat tumbuh di lingkungan sekitar kita. Mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Sudah siap semua anak-anak? Yuk kita mulai berkeliling dengan mengenal berbagai macam sayuran. Ini yang pertama kita akan mengenal sayuran. Coba dilihat. Nah, sayuran yang ibu pegang ini namanya tanaman kelor. Tanaman kelor bisa dibuat menjadi sayur, misalnya sayur bening, sayur sop, sayur asam, dan lainnya. Yang kedua, ini ada tanaman pepaya. Tanaman pepaya ada beberapa bagian yang bisa dijadikan sayuran. Yang pertama pada bagian daun. Daun pepaya bisa dijadikan sayur. Rasanya memang agak pahit, tapi dengan pengolahan yang khusus nanti rasa pahitnya akan berkurang. Apabila tanaman pepaya ini sudah berbuah, ini masih kecil ya, nanti buahnya sudah besar tetapi masih mentah, ini juga bisa dijadikan sayuran. Kita coba dengan buah pepaya yang masih muda. Ini yang agak kecil nih atasnya. Nah, buah pepaya yang masih muda ini bisa dijadikan sayuran. Biasanya untuk sayur asam dapat dibuat oseng-oseng. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk tanaman pepaya, bagian yang dimakan itu ada di bagian daun, buah, terus ini bunga pepaya. Untuk pepaya yang bunganya seperti ini biasanya orang menyebut pepaya jantan atau pepaya lanang. Bunganya bisa dibuat menjadi oseng-oseng atau urap-urapan yang banyak khasiatnya. Amati sayuran selanjutnya. Ini namanya pepaya Jepang. Lain dengan yang tadi ya. Nah, kalau tadi itu pepaya buah, daunnya hampir mirip. Bedanya, kalau pepaya yang buah itu tadi apabila dimasak akan terasa pahit. Tapi kalau pepaya Jepang ini tanpa perlakuan khusus, rasanya tidak pahit. Jadi lebih sip, lebih mantap. Tanaman selanjutnya yaitu turi. Untuk tanaman turi, bagian yang bisa kita manfaatkan yang pertama adalah bunganya, bunga turi, atau biasa kita menyebut tronggong. Kemudian bagian kacangnya ini, yang nantinya akan jadi biji yang bisa ditanam. Bagian kacangnya ini juga bisa dijadikan sayur. Kalau dioseng-oseng, rasanya mantap. Kemudian daun yang masih muda, ini juga bisa dijadikan sayur. Biasanya untuk campuran urap-urapan. Kita berjumpa lagi dengan sayuran katuk. Sayuran katuk yang biasa dimanfaatkan yaitu daunnya. Daun katuk ini baik dikonsumsi oleh ibu yang sudah menyusui. Karena apa? Karena daun katuk bisa melancarkan produksi ASI, air susu ibu, yang sangat baik untuk bayinya. Anak-anak, ini namanya tanaman ubi jalar. Tanaman ubi jalar ini ada bagian yang bisa dibuat sayuran, yaitu daun ubi jalar. Daun ubi jalar ini ada yang menyebut namanya lembut atau lendir. Ini lagi sayur berikutnya. Nah, ini cabai rawit. Ada cabai rawit, ada juga cabai merah. Rawit ini termasuk jenis sayuran yang diambil pada bagian buah. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengamati daun ubi jalar, kita akan mengamati daun singkong. Nah, ini daun singkong juga bisa dijadikan sayuran. Biasanya di masakan Padang itu kita menjumpai sayuran yang dari bahan daun singkong. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini ada tanaman
labu cermai. Bagian daun dari tanaman labu cermai yang masih muda ini juga bisa dibuat menjadi sayuran. Kita ketemu dengan tanaman bayam. Tanaman bayam ini nanti bagian tanaman yang dimakan itu pada bagian daun. Tanaman bayam ini biasanya dibuat menjadi sayur bening atau sayur menir. Tanaman pisang juga ada bagian yang bisa dibuat menjadi sayur. Ayo, bagian yang mana? Jantung. Oh iya, sip, bagian jantung pisang. Tapi ini karena pisangnya belum ditanam lama, jantung pisangnya belum keluar. Jantung pisang itu bisa dibuat menjadi berbagai macam sayuran. Bisa dibuat abon jantung pisang, kemudian gulai jantung pisang, urap jantung pisang. Ya, jadi berbagai macam makanan yang sip, mantap. Nah, selanjutnya kita akan mengamati tanaman. Ini namanya tanaman lamtoro. Ada yang menyebut tanaman selong atau belanding. Bagian tanaman yang nanti dibuat sayur, ya, biasanya ada bagian gantung. Ya, tanaman selong nanti termasuk jenis tanaman kolong, seperti tanaman petek dan jengkol. Untuk buahnya itu ya, peteknya itu bisa dibuat menjadi urap-urapan atau botok juga bisa. Anak-anak, ini tanaman apa? Cipir. Ya, betul ya. Ini tanaman kecipir ya. Bagian yang bisa dijadikan sayuran itu buah kecipirnya ini yang masih muda. Kalau yang sudah tua, ini untuk bibit, jangan dijadikan sayur ya. Selain buahnya, daunnya juga. Daun kecipir sangat enak untuk dibuat menjadi urap-urapan atau sayur gulai. Anak, tahukah ini tanaman apa? Markisa. Ah ya, sip, tanaman markisa. Ya, tanaman markisa itu nanti menghasilkan buah markisa. Untuk daunnya yang masih muda, ini bisa dijadikan menjadi sayur. Bisa dibuat sayur oseng-oseng atau urap-urapan. Kemudian ini, anak-anak, ini namanya tanaman ginseng Jawa. Tanaman ginseng Jawa ini di samping mempunyai khasiat sebagai obat herbal, ini bisa dijadikan sayuran. Bisa dibuat sayur bening atau oseng-oseng. Ini nih, ibu menemukan lagi tanaman yang bisa dijadikan sayuran. Namanya tanaman lenca. Tanaman lenca ini bagian yang dibuat menjadi sayur ini. Bagian buahnya. Ibu biasanya memasak dengan dibuat oseng-oseng, kemudian dicampur dengan tauco. Rasanya mantap. Selain tadi kita mengamati sayuran di kebun, sekarang kita pergi ke sawah. Ini kalian bisa mengamati ada tanaman kangkung. Tanaman kangkung merupakan sayuran yang familiar, yang biasa kita konsumsi sehari-hari karena harganya terjangkau. Sayuran kangkung ini mengandung unsur sedatif. Unsur sedatif itu bisa menjadi obat tidur alami. Jadi kalau kalian sulit tidur, ya, itu sore hari kalian bisa mengkonsumsi kangkung. Tidak usah memakai obat-obat tidur yang kimiawi, cukup dengan obat herbal yaitu kangkung. Selanjutnya bisa kamu lihat. Ini juga ada tanaman bawang teropong atau bawang kolong. Ini juga bisa dijadikan sayuran. Ya, tanamannya bisa kalian perhatikan. Selanjutnya untuk tanaman sayuran yang ditanam di sawah ada tanaman jagung. Anak-anak, ini namanya tanaman jagung. Bagian dari tanaman jagung yang bisa dibuat menjadi sayur yaitu ini. Bagian jagung yang masih muda atau biasa kita menyebut dengan nama putren. Apabila jagungnya nanti sudah lebih besar atau lebih tua, ini juga bisa untuk sayur. Yang lebih tua lagi untuk campuran sayur sop atau campuran sayur asam. Bisa juga dibuat menjadi bakwan jagung yang bisa dicampur dengan berbagai macam sayuran yang lain. Bisa diberi wortel, bangkol, brokoli, bahkan bisa dicampur dengan sosis
atau ayam dan bakso supaya rasanya lebih mantap. Anak-anak, kita sudah mengamati sayuran yang ada di kebun dan di sawah. Apabila tidak mempunyai kebun dan sawah, kita bisa menanam sayuran di pot-pot. Ya, ini tanaman kemangi. Tanaman kemangi ini biasanya dibuat menjadi lalapan atau untuk campuran masakan, bisa misalnya untuk campuran pepes ikan dan lainnya. Kemudian ini ada lagi nih, ini juga bisa untuk lalapan, namanya tanaman ngokilo atau sambung nyawa. Di samping sebagai obat, tanaman ini bisa dijadikan sayur yang bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk tanaman ngokilo ini apabila dilalap, ini bisa untuk mengobati penyakit wasir. Pengalaman teman saya ada yang mau operasi wasir, kemudian ada yang memberitahu untuk mengkonsumsi tanaman ngokilo secara rutin. Alhamdulillah wasirnya bisa sembuh dan tidak jadi operasi. Setelah kamu nanti mengamati berbagai macam sayuran, nanti ibu akan memberi tugas. Yang pertama, kamu nanti mendata macam-macam sayuran yang sudah kita amati bersama. Kemudian nanti mengidentifikasi sayuran tersebut termasuk jenis sayuran apa. Apakah sayuran yang diambil dari bagian daunnya, atau buah, atau bunga. Untuk selanjutnya, ibu tunggu ya tugas kalian. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Kita sudah berkeliling kebun sayuran untuk mengamati berbagai macam sayuran. Semoga kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat. Ibu berpesan kepada kalian selalu menjaga kebersihan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk olahraga dan berjemur. Itu pesan ibu. Kemudian kita telah mengetahui banyak macam-macam sayuran yang bermanfaat bagi tubuh kita semuanya. Kita sudah sepantasnya lah untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan kita rajin mengkonsumsi sayuran, gemar makan sayuran, dan mau membudidayakan sayuran atau menanam berbagai jenis sayuran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Apabila tidak mempunyai lahan atau pekarangan, kita bisa menanam sayuran di pot atau di tempat-tempat lahan kecil yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Berharap kalian bisa memahami materi kali ini ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.